Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Oke. Baik anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini Faiz akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat kop surat ya, menggunakan border. Dan juga kita akan menggunakan membuat logo dengan menggunakan tools atau menu insert pada shapes ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, yuk langsung saja. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Baik, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja yuk. Untuk mempersingkat waktu, kalian di sini akan pelajari tentang bagaimana caranya membuat kop surat ya. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membuat surat undangan, yaitu surat undangan surat izin ya, mohon maaf, surat izin menggunakan, ada yang menggunakan kop, ada yang tidak ya. Karena saya lihat tidak, kebanyakan yang tidak menggunakan kop surat. Nah, mungkin masih bingung ya cara membuatnya. Yuk sama-sama sekarang kita belajar. Nah, yang pertama di sini sudah saya contohkan, sudah kita ketik surat undangan ulang tahun ya. Ya, ini contohnya di sini si Umar Yusuf ya akan mengundang teman-temannya di acara ulang tahunnya ya yang ke-12. Baik, langsung saja. Jika kita ingin menggunakan membuat kop surat ya, kalian di sini tulis dulu judulnya. Misalkan di sini surat undangan ya, misalkan. Jangan lupa untuk judulnya itu besar ya, dan tengah-tengah. Oke. Kalau bisa hurufnya juga huruf besar semua, uppercase. Kita menggunakan uppercase. Oke. Nah, untuk judul boleh kita rubah fontnya. Misalkan dengan font yang berbeda ya. Ya, misalkan seperti ini. Atau macam-macam ya, ini selera saja. Kalian lebih suka yang mana font-fontnya? Ya, misalkan seperti ini. Ya, ini bebas-bebas saja ya. Karena sifatnya tidak terlalu resmi ya. Nah, contohnya seperti ini, surat undangan ya. Lalu kita akan membuat kopnya. Gimana caranya, Pak? Yuk, sekarang perhatikan. Kita akan membuat garis di bawah surat undangan ya, dengan menggunakan ini ya, border ya. Nah, sudah dibuat judulnya. Lalu kita klik bordernya. Sebelum kita klik, kita atur dulu ya. Kita ke border and shading. Lalu kita pilih stylishnya. Stylenya mau seperti apa? Ya, mau seperti ini. Oke, lalu kita pilih yang bottom ya. Maksudnya yang bawah aja. Kita pilih. Ya, ini contohnya misalkan. Oke. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti itu sudah jadi. Ya, sudah jadi. Sangat mudah ya. Faiz ulangi lagi ya. Faiz ulangi lagi. Oke. Faiz ulangi lagi. Yang pertama adalah border and shading. Lalu pilih stylenya. Terus ukurannya juga. Nah, ukurannya misalkan 3. Lalu pilih yang paling bawah aja. Iya, pilih yang bawah, yang lainnya kita tidak centang ya. Oke. Klik OK. Nah, sudah jadi.
seperti inilah untuk membuat border ya. Tapi ingat, kursornya harus berada di samping judul ya, jangan di bawah. Kalau di bawah bisa gak Pak? Bisa aja ya. Nanti dia akan membuat jarak antara judul dan border itu jauh. Ya, tergantung spasinya, line spasinya, misalkan berapa. Ya. Oke, seperti itu. Paham ya anak-anak sekalian ya? Oke. Nah, setelah membuat border sudah bisa, kita akan membuat contohnya seperti membuat logo ya. Logo. Misalkan di sini kita gunakan insert shape ya, menggunakan logo. Misalkan seperti ini ya. Logo dengan membuat lingkaran. Oke. Nah, kita bisa atur. Jika ingin gambarnya itu, lingkarannya itu tidak gepeng, kalian tekan shift ya. Shift lalu kalian tarik di ujungnya pojok ya. Nah, jadi dia akan tetap simetris ya. Tetap simetris. Oke, kalau sudah bisa kita tambahin lagi, misalnya kita pilih warnanya, modelnya seperti apa. Oke. Logo-logonya ini pilihannya banyak ya. Mau seperti apa? Oke ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan logonya itu logo nama ini UY ya, Umar Yusuf. Nah, UY bisa kita kasih insert lalu misalkan word art ya, insert word art. Misalkan ini ya. Oke, kita ketik U dan Y misalkan. UY ini adalah Yusuf Umar. Nah, Pak ini ada garis ada bawahnya nih. Nah, ini bordernya masih ikut ya. Kita hilangkan saja. Oke. Kita tidak aktifkan bordernya. Oke. Bisa. Pak ini masih sama Pak. Masih sama dengan huruf surat undangan ya. Fontnya, jenis fontnya kita ganti. Bisa aja ya. Kita mau rubah misalkan seperti ini. Oke. Ya, ini kreasi kita aja ya. Kreasi kita. Nah, Pak Is juga akan menjelaskan tentang yang ada muncul seperti ini. Apa sih? Nah, ini disebutnya dengan letak ya, layoutnya. Nah, di sini ada format ya. Ketika aktif, di sini ada format, lalu positionnya kita klik wrap text-nya ya. Kalau misalkan inline with text itu dia maksudnya satu garis atau satu jajar dengan teks ya, sebaris dengan teks, mengikuti teks. Kalau square dia membentuk kotak ya. Kalau tag itu mengikuti bentuk gambarnya ya. Kalau trog itu mengikuti gambar juga. Lalu top and bottom teksnya itu berada di atas atau di bawah ya. Jadi dia nggak nyampur dengan gambar ya. Nah, behind text ini gambarnya itu di belakang teks. In front of text, gambarnya itu ada di depan. Makanya kita bisa pindah-pindahkan ya. Kita bisa atur ya. Kita gunakan in front of text. Klik in front of text-nya. Nah, kalau mau pindahin, mau move-nya gimana? Sampai kursornya itu berubah menjadi seperti ini ya. Kalau kita ke sini, nah seperti ini, klik, tarik.
ya. Nah, seperti ini tuh. Oke, baik. Bisa ya menggunakan logo seperti ini. Nah, Pak, ini saya mau bikin kotak. Silakan ya, itu selera kalian mau membuat kotaknya. Ini hanya contoh pembuatan logo ya pada kop surat, contohnya seperti itu. Nah, Pak, ini kan nanti kalau misalkan kita ketik enter, dia pasti akan berubah-berubah. Gimana caranya? Ya, caranya kita satukan ya antara teksnya dengan gambarnya. Ya, kita grouping namanya. Kalau dengan cara klik gambar ya, klik area pada teks ya, word artnya, lalu tekan shift, lalu klik lagi area pada shape. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita klik format, kalian klik group ya, klik group. Maksudnya apa group? Nah, jadi dia jadi satu nih antara word art sama shape jadi satu. Ketika kita rubah, kita ya dia akan ikut ya. Oke, tidak berubah, tidak berantakan lagi. Oke, baik. Ya, sudah paham ya anak-anak sekalian ya? Setelah ini nanti video selanjutnya yaitu tentang pembuatan kita akan mengundang ya, menuliskan nama teman-teman kalian. Di kelas 5 kalian pasti sudah belajar waktu itu sudah belajar sama Pak Aziz fungsi dari MyLinks ini ya. MyLinks ya, apa sih itu MyLinks? Ya, MyLinks itu adalah biasanya digunakan untuk membuat surat massal ya. Membuat surat massal dengan format tulisan yang sama tetapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Misalkan kita akan membuat undangan dengan jumlah 100, nggak mungkin kita ketik undangannya 100 ya, lebih efisien waktu kita hanya ngetik database nama-namanya saja, nanti otomatis nama-namanya akan muncul di MyLinks ya, dengan fungsi MyLinks tadi. Oke, nanti di sini muncul namanya nih otomatis. Nah ya, nah di sini ketika klik finish nanti akan banyak surat-suratnya banyak dengan nama sesuai nama-nama yang sudah kita masukkan ke data dari database-nya ya. Tentang pengenalan MyLinks ya. Nah, untuk MyLinks kita bikin database-nya dulu di mana? Pernah ingat? Di Microsoft Excel. Ya, kita klik Excel di sini, kita cari Excel. Nah, klik, kita buka dulu Excelnya. Nah, kita tulis dulu di sini nomor, terus nama, ya misalkan alamat, ya dan lain-lain. Ya misalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sekarang kalau banyak ya. Namanya siapa nih kira-kira nih? Ya. Tani. Chelsea. Ya. Halo. Terus Syafa Gazi. Oke. Nah, ini misalkan alamatnya cuma daerahnya aja. Misalkan di ya, tadi di tempat ya, alamat di, misalkan alamat di Ubud. Nah, Chelsea di mana? Di Tangerang ya. Ubud Ya berarti Tangerang ya. ya. Atau Ciledug ya, Ciledug ya. Naufal di mana? Jakarta. Alfa Medinara? Nggak tahu. Nggak Di tahu. Ciledug kan? Sama juga. Di pojok. Pojok. Ngapain di pojokan? Pojok. Pojok ya. Kansa di mana? Jakarta apa di Tangerang? Meruya. Oke. Ya udah. Misalkan ya udah Meruya ya, contoh aja sih ini mah. Syafa Gazi di Ambon. Aja, Pak. Di mana aja, misalkan di Medan. Oke, nah ini kalau udah buat ini,
gampang nih. Jangan lupa di save. File, save. Save-nya di mana? Ya, kita harus tahu di drive kita nih, komputer kita. Klik di sisi. Nih di data D. Di sini ada folder masing-masing kan kita sudah pernah buat folder ya. Folder kelas 5A, lalu dalam folder kelas 5A, 6A itu nanti ada nama-nama kalian foldernya. Gitu kan? Kita udah belajar. Nah, di sini folder misalkan folder. Nah, ini folder saya. Oke, masukin dalam folder. Nah, filenya kita ketik. Apa nama filenya? Misalkan data nama. Nama undangan. Undangan. Undangan apa? Ultah lah. Ini amat apa ya? Lengkap benar ya, nggak apa-apa. Data nama undangan ultah. Mau dikasih tahun juga boleh. 2020. Oke. Save. Kalau udah, ini juga di close aja ya. Kalau udah di save, di close. Oke. Nah, sekarang kita buat my links-nya ya. Siap nih, waktunya udah mau habis. My links, klik my links, pilih select recipient, pilih use exciting list. Pilih data yang tadi, yang di Excel tadi ya. Yang sudah kita buat. Aziz, terus data nama ini Excel-nya. Kalau udah open. Nah, ya kan? Nanti muncul seperti ini select table-nya. Oke. Nah, ingat di sini kita mau taruh di mana nih sahabatnya? Ini untuk apa kalau sahabatku ini? Untuk nama kan? Nah, nama berarti kita pilih di sini insert merge field-nya. Nah, nomor, nama, apa alamat di? Nama. Ya. Kalau sudah di sini kan tempatnya, kita hapus saja tempatnya. Berarti di. D-nya kita pilih di sini apa? Yang mana alamat nih? Alamat di. Oke. Nah, kalau sudah bisa kita lihat di preview result-nya. Ya, tuh. Nah, terus kalau sudah kita bisa lihat yang kedua siapa? Naufal di Jakarta. Ya enggak? Terus yang ketiga Al-Fahmi Dinara di Ciledug. Terus Kansa di Meruya. Nah, jadi kalau sudah dibuat ini tadi 5 orang ya, kita nggak perlu copy paste lagi. Nah, kalau sudah finish, klik finish, pilih edit individual dokumen. Kita bisa edit satu persatu. Misalkan tadi buat Syafa Gazi, kita bisa edit sendiri. Kita klik aja nih. Atau kita mau langsung print juga bisa. All, oke. Nah ya. Noval. Terus Alfami Dinara ya kan. Kansa. Syafa Gazi. Oke. Bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah ya bisa. Oke. Nanti dia akan ini ya. Maksudnya kalau yang kalian tadi udah klik finish, dia akan bikin file sendiri, file baru. Ya, kalian ketika mau dikeluarin, dia minta di save tuh. Save gak nih? Dia pasti namanya letter 2. Ya, kalian save dulu ya. Jangan lupa di save. Misalkan nih, berarti ini hasilnya. Daftar undangan apa? Enggak. Undangan UTA. Nah, pilih save di mana? Ulat sih. UTA. Ya, pilih data D, pilih nama. Ya. Udah. Save. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau yang ini bisa kalian lihat di sini. Ini kenapa masih ada ininya? Ada nama ini. Ya, ini file asli. Ya. File aslinya. Nah, nanti kalian kirim ke saya ini file aslinya yang seperti ini, yang sudah ada
eh, sudah ada ininya ya. Atau boleh juga file yang sudah jadi, nggak apa-apa. Ya, ya paham sampai di sini. Pazis, Ya, coba dong halo. lihat ke bawah, lihat ke bawah, Kenapa? lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Siap. Ke atasin lagi, ke atasin lagi, ke atas sedikit. Ya. Oke, bisa ya? Bisa? Insya Allah. Oke, waktunya karena juga udah selesai ya, jam 10.55. Insya Allah bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak.